Joko Widodo memberikan apresiasi berupa bonus salah satunya senilai miliaran rupiah kepada para atlet Paralimpiade berprestasi yang sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Kita simak dulu liputannya. Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo bertemu dengan para atlet Indonesia yang mengikuti ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja keras para atlet untuk mengharumkan nama Indonesia. Apalagi capaian 2 emas, 3 perak dan 4 perunggu menorehkan sejarah baru sepanjang keikutsertaan Indonesia di kancah olahraga dunia ini. Untuk itu, bonus besar diberikan kepada seluruh atlet peraih medali dan non-medali serta pelatihnya. 5,5 miliar rupiah kepada peraih emas, 2,5 miliar rupiah kepada peraih medali perak, 1,5 miliar kepada peraih medali perunggu, dan bonus juga diberikan kepada para atlet non-peraih medali serta pelatihnya, tetapi jumlahnya tidak saya sebutkan di sini. Presiden berharap prestasi yang diraih para atlet Paralimpiade ini bisa jadi contoh dan memotivasi semua pihak untuk memberikan yang terbaik bagi negara. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, ini kita melihatnya saja senang banget nih Ustaz ya, karena para atlet Paralimpik ini telah berjuang keras di Paralimpiade Tokyo 2020, ajang dunia nih Ustaz. Jadi raihan mereka ada 2 medali emas, ada juga 3 perak, bahkan ada 4 perunggu yang dibawa pulang ke tanah air. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan, kebutuhan khusus itu tidak membatasi kita untuk berprestasi. Begitu Ustaz ya? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji untuk Allah terhadap apapun Allah tetapkan. Kalau kita lihat bahkan mereka-mereka ini ya, itu kalau kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwa mereka saja termotivasi, mereka itu semangat, spiritnya begitu hebat gitu. Masa kita yang kemudian seperti ini tidak bisa termotivasi, tidak bisa bersemangat dan lain-lain, itu maksudnya. Jadi intinya kita bisa melihat bahwa nonton nggak? Ya kita ini jadi kita seharusnya memang melihat itu menambah semangat kita gitu ya. Dan lagi masalah hadiah ini memang saya apresiasi betul ya, karena kalau dalam konsep agama itu saling berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang kedengkian. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan saling mencintai dan hilang kebencian. Jadi kalau misalnya hal-hal seperti ini itu kan empati kita gitu ya. Kita menyatukan hati, kita mengapresiasi mereka-mereka ini, dan kita juga yang mendengarnya kan ikut senang hatinya. Waduh, mereka nih diberikan hadiah, diapresiasi gitu ya. Ayo semua yang ada disabilitas yang lainnya, ayo ikut berlomba juga gitu ya, ikut dalam semangat gitu. Iya, kalau kita lihat ada beberapa di antaranya ini dalam keadaan menggunakan kursi roda saja, mereka bisa bergerak sedemikian lincah, bahkan lebih dari itu mereka meraih prestasi. Ini sekaligus bisa memberi semangat buat kita Ustaz ya. Kita dalam keadaan yang insya Allah sempurna, bisa berdiri dengan tegap, ini bermalas-malasan untuk olahraga. Bagaimana Ustaz? Itu dia. Jadi ingat saya sendiri gitu ya. Saya juga seringkali kalau misalnya sudah kan ada masanya semangat olahraga. Tapi ada masanya kemudian aduh malas saya olahraga gitu ya. Ini kan tandanya syukur ini. Jadi kita kan bersyukur itu dengan olahraga gitu loh sebetulnya. Dengan kemudian kita ini kalau di dalam konsep agama itu sholat duha itu kan sodakoh kita kepada ruas tulang kita gitu. Jadi berolahraga itu sodakoh itu sebetulnya gitu. Karena tubuh kita tuh mempunyai hak untuk menjadi sehat gitu. Kan tubuh ini dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Masa nggak dijaga? Artinya kan kita tidak bersyukur. Ayo mau tubuhnya diambil sama Allah. Nah itu kan naudzubillah min dzalik. Makanya bagaimana caranya bersyukur?
olahraga. Ya, olahraga itu caranya salah satu bersyukur gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW juga berolahraga, umat Muslim juga kan Allah menyukai yang qawi, yang kuat gitu ya, umat Muslim itu gitu, jangan yang lemah. Gitu. Jadi ayolah kita olahraga, insya Allah. Masya Allah, ini jangan-jangan bukan cuma sedekah, tapi juga merupakan kewajiban buat kita Ustaz ya untuk menjaga kesehatan. Mungkin bisa diingatkan kembali kepada pemirsa Acuh TV Ustaz terkait mungkin sunnah Rasul atau kegiatan olahraga yang dapat menyehatkan sekaligus memberikan pahala karena mengikuti jejak yang sudah ditinggalkan oleh Rasul. Ya, baik. Jadi kalau zaman Rasulullah SAW ya, intinya tuh cara mereka bekerja kan berbeda dengan kita. Ya, kalau kita ini behind desk, gitu ya, the desk itu belakang meja. Gitu. Kalau dulu kan beraktivitas itu saja sudah kemudian membuat yang namanya pergerakan tubuh menjadi sehat. Ya, belum kendaraan kita kan sekarang semua ya dengan kendaraan, mobil dan lain-lain. Gitu. Kalau dulu kan juga dengan berkuda itu kan olahraga ya, berjalan kaki itu olahraga gitu. Jadi sebetulnya ke sana, apalagi kalau sunnahnya Rasulullah SAW itu juga seringkali berlari ya, berlomba lari dengan istri-istri beliau gitu ya, mesra ya, so sweet gitu ya, lari gitu ya, berlomba-lomba gitu sama istri beliau gitu ya. Memanah itu kan juga berlomba berolahraga. Gitu. Jadi intinya kesehatan itu memang wajib ya, kesehatan itu wajib dengan tadi caranya berolahraga dan lain-lain. Dan memang kalau kita lihat gitu, agama kita ini tentu bukan hanya permasalahan harus sehat jiwanya, tetapi juga harus sehat jasmaninya. Jasmani sehat itu dan jiwanya insya Allah juga harus dijaga. Jangan cuma jasmaninya yang sehat tapi jiwanya juga enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Amin. Semoga kedua kesehatan tersebut dapat kita pelihara, terutama di saat pandemi ini, Ustaz. Terima kasih banyak atas wejangan, tausiah, informasinya, melengkapi sajian kita pada hari ini. Semoga berkah buat kita semua, Ustaz ya. Salam buat keluarga, Ustaz. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.